Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membuat eh, rangkaian, yaitu rangkaian penyearah tiristor 3 fasa terkendali menggunakan beban resistor saja. Untuk langkah yang pertama, kita cari dulu sumber energinya. Ada di power, ada di source, voltage, kemudian kita cari three phase sign. Kemudian kita juga membutuhkan tiristor 3 fasa, itu ada di power, switch, kemudian masuk ke tiristor 3 fasa, three phase tiristor bridge ya. Ambil yang 3 fasa, three phase, letakkan di sini. Kemudian selanjutnya kita juga membutuhkan kapasitor. Ambil di bawah kapasitor, klik mouse, kita putar, kita rotate. Kemudian kita gunakan induktor. Kemudian kita berikan beban nanti resistor. L dan dan C ini kita gunakan sebagai filternya. Sedangkan R di sini itu adalah bebannya. Kemudian kita sambungkan gunakan line, tarik. Oke. Kemudian kita berikan sekarang rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol yang paling pertama kita butuhkan adalah alpha controller atau pengatur sudut firing angle. Komponen itu ada di elemen, other switch controller, kemudian pilih alpha controller. Alpha controller terdiri dari 4 pin. Pin yang pertama ini adalah pin tempat PWM-nya keluar, pulse width modulation. Kemudian pin yang di sebelah kanan ini adalah pin enable disable. Jika kita berikan dia input logika high, maka alpha controller akan hidup. Maka untuk enable disable kita berikan step voltage saja, sudah cukup. Step voltage, kemudian kita hubungkan garisnya dan berikan grounding. Selanjutnya masih ada pin yang paling kiri bawah. Ini dipasang ke rangkaian daya. Tujuannya untuk mendeteksi zero crossing. Untuk itu kita membutuhkan pertama adalah sensor tegangan. Di sini adalah sensor tegangan. Kita klik, kemudian letakkan di sini ya. Boleh di mana saja. Kemudian kita hubungkan dari fasa 1 ke fasa 2. Kemudian kita membutuhkan komparator. Karena prinsip kerja dari PWM sebenarnya adalah mengkomparasi 2 buah bentuk gelombang. Pastikan komparator ambil di sini. Ya. Keluaran dari sumber tegangan, keluaran dari sensor tegangan itu masuk ke komparator, kemudian dari komparator masuk ke kaki zero detektornya. Satu lagi kaki bisa dipasang ground.
Untuk kaki yang ketiga ini untuk signal untuk frekuensi PWM-nya. Maka bisa kita gunakan square wave voltage source. Sambungkan kabelnya. Berikan grounding. Oke. Rangkaiannya sudah siap. Kemudian sekarang kita berikan alat ukur multimeter. Pertama kita boleh menggunakan node to ground voltage probe. Di sini tujuannya untuk melihat PWM-nya. Kemudian kita bisa tambahkan juga volt probe untuk tegangan 3 fasa. Maka kita membutuhkan 3. 1 2 3. Hubungkan satu kakinya lain ke fasa yang di bawahnya seperti ini, dan yang ini juga di bawahnya seperti ini, dan kemudian yang ini ke atas ya, seperti itu. Maka ini bisa kita ukur nanti tegangan 3 fasa di tiap line-nya. Kemudian kita bisa mengukur juga tegangan keluaran dari beban, tegangan keluaran yang akan disalurkan ke beban. Bentuk gelombangnya akan kita lihat. Ini kita beri nama VP4 ya, sudah ada namanya. Ini VP1. Dan ini VP2. Dan ini VP3. Nama boleh diganti. Kemudian yang ini V1 saja. Kita diperbolehkan juga memasang ampere meter. Di sini saya perpanjang lagi. Kemudian tambahkan ampere meter yang di bawah. Tambahkan ke sini, langsung klik di garisnya. Maka dia akan tersambung otomatis. Ada alat ukur, ada probe yang sifatnya osiloskop. Kemudian sekarang kita tambah alat ukur yang sifatnya multimeter, membaca besaran RMS-nya berapa. Untuk itu kita pilih di elemen, kemudian ada di other ya, kemudian di probes, kemudian masuk ke DC voltmeter. Nah, DC voltmeter bedanya bentuknya adalah petak. Di sini kita akan melihat bagaimana bentuk tegangan keluarannya, berapa volt nanti yang akan keluar. Di ujung sini jangan lupa kita groundingkan juga. Kemudian kita atur waktu simulasi. Untuk itu pilih simulate, simulation control. Ada jam, silakan letakkan di mana saja. Saya letakkan di sini. Oops. Oke. Saya letakkan di sini. Klik 2 kali. Di sini terlihat waktunya yang digunakan 0,01. Saya akan tambahkan menjadi 0,01. Kita perpanjang menjadi 0,1. Baik, rangkaian sudah selesai. Ditambahkan jangan lupa kapasitor, diberikan nilai kapasitor sebesar 470 mikrofarad. Kemudian induktor boleh dipasang 0,02 Henry. Kemudian resistor boleh kita tingkatkan menjadi, resistor beban kita tingkatkan menjadi 100 volt. Perlu diperhatikan sumbernya di sini bawaan
bawaan dari software itu menggunakan 110 volt 60 Hz frekuensinya. Ya. Maka pastikan juga alpha controllernya itu memiliki frekuensi 160 juga. Di sini terlihat lebar pulsanya adalah 120 derajat. Kemudian untuk frekuensi boleh kita atur. Di sini saya coba menjadi frekuensi 1200. Kemudian V peak to peak-nya di sini 1, kita jadikan 0,5 saja. Namun gelombangnya kita tingkatkan, kita offsetkan sebesar 0,5 juga. Sehingga dia menjadi PWM yang berada di sisi positif. Tidak ada sisi negatifnya. Duty cycle untuk sementara kita gunakan tetap 0,5. Sedangkan untuk enable disable dari alpha controller cukup dibiarkan seperti ini saja. Kemudian untuk penambahan judul, di sini bisa kita tambahkan judul. Kita tambahkan judulnya adalah penyearah 3 fasa terkendali menggunakan T-Restore. Bisa kita letakkan di sini. Oke. Kemudian setelah rangkaian jadi seperti ini, kita coba run simulation engine. Oke. Simulasi sudah selesai. Sekarang kita diminta untuk menunjukkan yang mana satu dari multimeter yang sudah kita pasang tadi. Untuk pertama kita mencoba melihat dulu tegangan input dari PLN-nya, dari sumber jala-jala. Maka di sana ada 3 fasa, sehingga kita pilih VP1, VP2, VP3 sesuai dengan namanya tadi. Add, kemudian OK. Kemudian kita tambahkan lagi jendela berikutnya di bawah. Klik yang add one screen. Boleh kita lihat bentuk lainnya, contohnya adalah tegangan keluarannya. Atau kita coba pertama dulu bentuk PWM-nya, V1. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan lagi jendela. Kita tambahkan bentuk tegangan keluarannya yang sudah berbentuk DC, yaitu VP4. Kemudian kita bisa menambahkan lagi hasil pembacaan alat ukurnya. Maka pilih VP DC1. Baik, di sini terlihat paling atas ini sumber, di tengah ini PWM, kemudian ini yang ketiga VP4 adalah tegangan keluaran, dan VP DC1 ini adalah tegangan yang terbaca oleh multimeter. Nah, untuk yang VP DC1 ini masih belum selesai, jadi kita harus melihat kelanjutannya dari waktu 0,1.
Baru setelah itu kita bisa menyimpulkan. Maka dari itu kita coba tambahkan waktu simulasinya dari 0,1 menjadi lebih panjang lagi. Untuk mengubahnya, kita bisa mengklik simulation control, logo jam, kemudian 0,1 bisa kita tambahkan menjadi misalkan 0,3, sehingga 3 kali lebih panjang waktunya. Kita run kembali. Setiap ada perubahan elemen ataupun perubahan variabel ataupun perubahan angka, maka kita harus mensimulasikan ulang lagi. Oke, saya zoom. Terlihat sekarang ternyata hasil pengukuran tegangannya itu bukan di atas 150 ya, tapi kurang lebih tegangan DC-nya dari penyarah yang sudah kita buat itu ada di tegangan 150 volt ya. Kemudian saya coba tutup. Sekarang simulasi saya run kembali, namun dengan cara memindahkan kapasitor dan induktornya. Induktornya saya cut, Ctrl X, saya Ctrl paste, saya paste di sini saja, tapi kemudian pilihlah klik kanan disable, sehingga komponen ini tidak terbaca oleh simulasi kita. Kemudian yang ini boleh kita disablekan juga langsung. Kemudian line yang terputus disambung. Dalam kondisi seperti ini, rangkaian tidak memiliki filter C dan tidak memiliki filter L. Sekarang kita coba simulasi seperti apa hasilnya. Baik, kembali saya pilih tegangan PLN 1, VP1, VP2, VP3. Namun kali ini langsung saya gabungkan dengan VP4. Kita add semuanya. VP4 tadi adalah gelombang keluaran DC. Oke. Nah, di sini kita semua bisa melihat. Saya kurangin lagi waktunya. Kembali ke 0,1. Kita run ulang. Baik. Di sini kita semua bisa melihat sebenarnya tegangan keluaran dari penyarah itu didapatkan dari puncaknya gelombang sinusoidal yang didapatkan dari PLN. Di sini ada yang tidak terlihat dari mana. Ini sebenarnya adalah dari sisi gelombang yang hijau ya. Gelombang yang hijau ini diputar arahnya ke atas karena dia masuk ke penyarah. Ya, perlu kita ingat penyarah itu tentu tidak ada yang sisi negatifnya lagi. Nah, di sini bisa kita revisi gambarnya. Oh baik, di sini sudah kita tambahkan tadi VP4. Baik, demikian untuk simulasinya. Sebagai latihan, silakan semuanya mencoba kembali dengan menggunakan induktor dan kapasitor. Kemudian silakan diubah satu persatu untuk melihat bagaimana karakteristik rangkaian penyarah ini apabila kapasitor dinaikkan, apabila kapasitor diturunkan. Kemudian bagaimana respon, bagaimana karakteristik rangkaian penyarah terkendali ini jika induktornya kita naikkan dan induktornya nilainya kita turunkan. Selanjutnya juga bisa dilihat bagaimana jika PWM-nya kita ubah. Bagaimana jika frekuensinya, duty cycle-nya yang kita ubah. Kemudian bagaimana jika frekuensinya juga kita ubah. Kita naikkan atau kita turunkan. Diubah satu-satu.
Semuanya diubah satu persatu, kemudian diperhatikan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.